sesungguhnya ku mencintaimu. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ram yang saya rindukan, bahwa Al-Quran menyebutkan beberapa kisah tentang hubungan ayah bersama anaknya. Kita lihat dari Quran surat Ibrahim, di antaranya adalah kisah Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Yakub di dalam surat Al-Baqarah 132 dan 133. Atau kita bisa lihat di surat yang lain, yaitu surat Luqman ayat 12 sampai 19. Kemudian juga di Quran surat Yusuf. Para nabi dan rasul itu pun mengalami proses pendidikan. Maka ketika kita membaca kisah Nabi Ibrahim yang sabar dalam menjalankan perintah Allah, Hajar yang tegar, dan Ismail yang sabar, pertanyaannya apakah pengorbanan mereka datang secara kebetulan atau melalui proses tarbiyah pendidikan. Nah, tadi adalah contoh-contoh yang dialami para nabi dan rasul. Kita akan dapati suatu hal yang berbeda dengan mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Bahkan untuk pendidikan anak perempuannya sekalipun, seorang ayah tidak melemparkan tanggung jawab sepenuhnya kepada istrinya. Kita lihat Nabi Zakaria yang sukses mendidik dan membesarkan Maryam. Begitu intensifnya peran ayah dalam pendidikan anak-anaknya, maka ia tak abai walau menjelang sakaratul maut pun seorang ayah akan memastikan apakah anak-anaknya akan tetap menyembah kepada Allah atau meninggalkan Allah dengan sebuah pertanyaan, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 133, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala libanihi ma ta'budun min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Begitulah semestinya potret seorang ayah yang bertanggung jawab dari mulai anaknya dalam buayan hingga dia akan meninggalkan kehidupan yang fana ini. Dia tak lupa untuk memastikan keberadaan keturunannya, apakah akan tetap menyembah Allah atau tidak. Sebuah pertanyaan yang bersifat wasiat untuk supaya anaknya jangan pernah lari meninggalkan Islam, jangan pernah berpaling dalam kiblatnya selain kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita lihat bagaimana peran keterlibatan dalam pendidikan anak-anaknya adalah Abu Bakar bin Ahmad bin Kamil bin Khalaf bin Syajarah al-Baghdadi rahimahullah. Beliau hidup di zaman 350 Hijriah. Beliau senantiasa memantau pendidikan putrinya, Ahmad As-Salam atau Ummu Al-Fat. Di tengah kesibukannya sebagai hakim, beliau menyempatkan untuk melakukan pantauan hafalan hadis putrinya itu. Bahkan dibuatkannya catatan oleh sang ayah tentang sampai di mana hafalan hadis dari putrinya ini. Kemudian kita lihat Syekhul Islam Abu Abbas Ahmad bin Abdullah bin Al-Maghribi Al-Fasi, buku hadis seperti Bukhari dan Muslim. Memang kita dengar ada yang mengatakan bahwa beliau terlalu sibuk dengan dakwah sehingga tidak pernah punya waktu untuk putrinya. Namun ini dibantah oleh Imam Adz-Dzahabi yang mengatakan bahwa sulit dipercaya pendapat itu. Ikhwatul iman yang berbahagia, kita bisa lihat contoh lain dari pakar pendidikan Islam, yaitu Ibnu Sahnun tahun 256 Hijriah rahimahullah. Disampaikan dalam kisahnya bahwa Hakim Isa bin Miskin, yang lain misalkan Syekh Al-Qurra, Abu Daud Sulaiman bin Abi Qasim Al-Andalus, dan juga Imam Ala al-Din Al-Samarkandi
tahun 539 Hijriah. Itu adalah sederet contoh yang tidak bisa memberikan suatu helah, sebuah alasan bagi seorang ayah untuk tidak bertanggung jawab memperhatikan kedekatan dengan putrinya. Kalau sudah demikian, masihkah ada sebagian ayah yang beranggapan bahwa mendidik anak-anak adalah hanya tanggung jawab istrinya saja atau ibu anak-anaknya saja, lalu tidak ada kewajiban atas dirinya kecuali menjamin kebutuhan materi bagi istri dan anak-anaknya? Memang di era sekarang kita maklumi bahwa dengan himpitan ekonomi dan sistem liberal ekonomi yang ada di sekitar kita menjadikan sebagian besar dari rakyat kita berada di bawah tekanan kemiskinan. Namun apapun alasannya, kita harus punya usaha yang luar biasa untuk memikirkan hal ini. Jangan sampai seorang ayah menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah, baik untuk bekerja atau bersama rekan-rekannya. Lalu jika dia pulang ke rumah, dia hanya duduk menyendiri, kemudian berlalu seperti orang bisu di depan keluarganya. Tidak ada waktu untuk dialog, tidak ada waktu untuk bercanda dan bermain dengan anak-anaknya. Padahal dalam Al-Quran, dialog antara ayah dengan anak-anaknya itu disebutkan sebanyak 14 kali. Sedangkan dialog dengan ibu dan anaknya sebanyak 2 kali saja. Dan 1 kali dialog antara anak dengan ibu bapaknya. Jelas di sini adalah isyarat Al-Quran mengarahkan kepada seorang ayah untuk bisa menjaga generasi istimewa yang memenuhi standar generasi soleh yang diharapkan oleh agama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sarah binti Hilal binti Dahilillah. Seorang ulama mengatakan, sebenarnya seorang ayah itu memiliki peran dalam pendidikan anak yang dimulai sejak masih kecil, sejak masih bayi, dan semakin meningkat perannya ketika anak tumbuh, bahkan setelah beranjak dewasa. Lebih-lebih ketika sang istri sibuk dengan kelahiran anak berikutnya, saat itulah anak yang sudah disapi harus didekatkan dengan ayahnya secara konsisten untuk mengurangi kecemburuannya terhadap adiknya yang baru lahir. Dan itu adalah gejala psikologis biasa pada anak-anak, karena kakaknya akan khawatir perhatian ibunya akan teralihkan hanya kepada adiknya saja. Menurut penelitian, anak mulai mengenal suara ayahnya sejak 3 bulan pertama. Kemudian pada tahun kedua, seorang ayah dianjurkan untuk bermain dengan anaknya yang sudah bisa berjalan. Maka ia dianjurkan untuk bisa bermain dengan permainan anak-anak yang mengembirakan dirinya, yang mengembirakan anaknya. Dan tatkala usia anak sudah mencapai 4 tahun, sebaiknya ayahnya sudah mulai mengenalkan situasi masjid, pasar, atau berkunjung kepada kerabat dan teman-temannya, mengajak anak agar mendampingi ayah. Dan ini akan menimbulkan jiwa sosial yang baik dan menanamkan nilai-nilai luhur pada anak. Ada hal yang menarik di sini, dan saya termasuk yang sependapat apabila kita berkunjung atau dikunjungi teman atau saudara kita, ajak anak-anak untuk ngobrol sebentar supaya dia terbiasa mendengarkan bagaimana tuturan orang tuanya yang penuh kesantunan, yang penuh adab, dan penuh silaturahim, penuh kasih sayang. Dalam saat yang sama, kita sebagai seorang ayah dituntut untuk melakukan kemuliaan dan menjaga adab kita. Nah, pada saat nanti sudah memasuki wilayah pembicaraan yang agak khusus, dipersilahkannya anak kita untuk masuk ke dalam rumah dan kita melanjutkan perbincangan kita dengan teman kita itu, dengan saudara kita itu. Ayah, dengarlah betapa sesungguhnya